Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jangan bosan ketemu saya, Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia. Eh, Teman-teman, hari ini saya mau curhat sama teman-teman, gantian ya. Biasanya kan teman-teman curhat ke saya. Kali ini saya yang curhat. Curhatnya adalah apa? Ya, curhatnya itu beratnya jadi aktivis kesehatan jiwa. Ya, apa beratnya Mas Bagus? Ini apa? Kan Mas Bagus nolong banyak orang. Nah, justru beratnya di situ. Karena gini, mengedukasi orang dengan skizofrenia dan keluarganya itu bukan persoalan yang mudah. Apalagi banyak stigma di masyarakat, apalagi kalau stigmanya udah terkait dengan agama dan sebagainya. Itu sungguh tidak mudah. Apalagi kalau mengedukasi di desa-desa dengan berbagai suku di desa-desa. Nah, itu sulit dengan bahasa yang berbeda-beda ya. Tetapi yang paling sedih nih bagi saya gitu ya. Saya udah mengedukasi panjang lebar, saya udah pakai bahasa orang awam deh yang paling mudah untuk menjelaskan skizofrenia. Saya jelaskan bahwa ini harus berobat rutin ya. Terus harus didaftarkan ke BPJS supaya ada keringanan biaya, supaya jangan sampai buang uang untuk berobat alternatif, ngabisin energi, ngabisin waktu, buang-buang umur. Akhirnya kita nggak ada hasilnya, kita semakin terpuruk ya, merasa aduh sia-sia. Terus oh ini kayaknya penderitaan tiada akhir nih, kapan semua ini akan berakhir gitu ya. Tapi saya udah edukasi sampai sejelas-jelasnya supaya mereka terhindar dari penderitaan yang dulu dialamin sama saya sekeluarga. Ujung-ujungnya begitu pulang dia kelihatan mereka masih tidak percaya juga. Masih meyakini bahwa ini kayaknya berobat medis ini kayaknya bahaya deh. Oh ini kecanduan, terus kemudian bakal merusak ginjal dan sebagainya. Ini Mas Bagus anti agama kali, karena kalau ngelarang dulu mau diruyah dan sebagainya. Ya kalau menurut saya sih yang kayak begitu memang tugas kewajiban saya untuk mengedukasi, karena saya punya pengalaman. Saya udah ngeliat juga banyak banget keluarga dan pasien yang sudah melalui jalan itu gitu. Jadi ya saya terus terang aja ya, saya mendingan saya pahitin dari awal bahwa ini memang penyakit medik gitu yang harus berobat gitu. Ngapain buang-buang duit ya kan, pengobatan alternatif macam-macam termasuk ruqyah gitu. Saya udah tahu nih nggak akan berhasil gitu. Bukannya saya anti, saya kan orang muslim juga gitu. Emangnya cuma situ doang yang punya ide ruqyah? Situ belum lahir saya udah tua gitu loh. Situ belum mengalami skizofrenia, situ baru ngajuin gagasan berobat dengan cara seperti itu. Saya udah nyoba itu 35 tahun yang lalu nih, kalau dari hitung sekarang nih tahun ini gitu. Saya udah juga ke tokoh agama, air didoain, dibuat mandi, diminum, dicampurin ke ini untuk perlindungan secara ini agama, karena dengan air doa ini dianggap bahwa setan-setan jin tuh tidak bisa mengganggu dia lagi. Udah saya lakukan. Jadi saya tahu persis, saya udah ngelihat banyak banget masalah pasien skizofrenia yang saya udah temuin, udah banyak sekali gitu. Keluarganya udah banyak. Jadi saya baru ngelihat ini, wah, udahlah ini berobat aja gitu. Jadi jangan beramsusi jauh-jauh gitu. Saya mengedukasi ini ikhlas, saya nggak ada ini. Saya cuma pengen, tidak ingin ngelihat orang lain melalui jalan penderitaan yang saya laluin dan keluarga saya laluin. Kasihan nanti gitu.
Belum tentu kalian sekuat saya dan sekeluarga melalui cobaan hidup yang begitu berat. Bertahun-tahun saya gitu. Apalagi zaman dulu saya menghadapinya seakan-akan sendirian gitu. Kayak cerita ke orang lain gak ada yang mengerti. Tapi kalau sekarang kan dengan adanya KPSI kita terus menerus mengedukasi masyarakat, udah mulai ada orang yang mau mengerti gitu. Kalau dulu kita cerita begitu dianggap lebay, dianggap kurang iman dan sebagainya. Tapi kalau sekarang enggak, karena itu gitu. Kalau kita mengedukasi udah panjang lebar, ya gimana ya? Ya saya berharap ada perubahan pola pikir dan akhirnya mau berobat sedini mungkin gitu. Sebab kalau berobat sedini mungkin, patuh dengan pengobatan, percayakanlah sama dokter. Dokter kan sekolahnya tahunan, biayanya juga mahal. Seringkali juga mereka biaya sendiri, bukan dari beasiswa. Mereka nggak ada kepentingan selain untuk membantu kita, keluarga kita cepat pulih gitu. Tapi kalau udah saya edukasi panjang lebar, ujung-ujungnya kita melihat gelagat bahwa dia nggak masih mempertahankan keyakinannya, ya disitulah kita merasa gagal dalam mengedukasi. Jadi sedih gitu. Saya dan teman-teman yang lain sedih banget kalau menyaksikan keluarga yang seperti itu. Nah akhirnya udah kita edukasi, kita berusaha mencegah kalian jangan melalui jalan yang penderitaan yang sama kita nih. Ternyata kalian masih tetap juga mau melewati jalan itu. Ya apa yang boleh buat. Inilah manusia, kalau kita edukasi dia nggak percaya, dia mau merasakan sendiri dulu kali baru percaya. Akhirnya terpaksa deh, ya kita biarkan dia mencoba jalan itu. Padahal kita ngelihatnya juga sedih ketika mereka akhirnya menderita. Baru dia mengerti setelah sekian lama, baru bener juga omongannya Mas Bagus. Nah kalau kayak begitu kan kasihan gitu. Padahal saya nggak ada kepentingan apa-apa gitu. Saya nggak pernah ya, cobalah tanya sama siapa aja yang udah ketemu saya, siapa aja yang sudah saya edukasi, tanya, semua tanya, pernah nggak saya minta uang gitu, minta imbalan atas edukasi yang saya berikan, konsultasi yang saya berikan. Nggak pernah saya, karena saya bukan melakukan ini bukan untuk uang gitu. Kalau mau untuk uang saya mungkin udah kaya kali dari dulu gitu. Tapi saya setiap saat, bahkan mungkin hampir 24 jam ada orang butuh edukasi saya berikan, karena saya ingin tunjukkan pada Indonesia bahwa skizofrenia ini bisa kita kalahkan apabila kita bekerja sama, kita bagi tugas gitu. Untuk pengobatan medik psikiatrik kita percayakan pada dokter, tata laksananya untuk edukasi lagi kegiatan ya kan, kemandiriannya pasien itu teman-teman perawat ahlinya, konsultasi juga perawat jiwa. Untuk konsultasi psikologisnya teman-teman psikolog, kan jadi enak ringan bagi-bagi tugas. Kita di rumah tugasnya memberikan kegiatan di rumah, ngawasin minum obat, ngingetin kalau dia supaya dia mandi, rawat dirinya tetap baik setelah rawat inap di rumah sakit. Terus kemudian kita anterin dia berobat gitu. Kita latih lah supaya dia bisa pelan-pelan bisa ngurus rujukan sendiri, berobat sendiri, ada kesadaran minum obat. Itu tugas kita. Yang lainnya kita bagi-bagi tugas, kan enak. Nah ini kita udah sampai berbusa-busa edukasinya. Ya akhirnya kita sedih nih melihat dia malah memilih jalan kesengsaraan seperti itu gitu. Dia milih buang-buang duit, padahal sekarang udah ada BPJS. Beruntung loh yang zaman sekarang sakit skizofrenia. Ayo siapa yang mau skizofrenia? Sekarang saatnya ini udah ada BPJS, tapi nggak ada yang mau kan. Tapi sebenarnya kalian lebih beruntung, beneran sungguhan. Coba 30 tahun yang lalu kakak saya sakit, habis-habisan kita berobat sendiri gitu. Karena bapak saya kan pensiunan tentara, jadi zaman dulu adanya bantuan biaya berobat itu jam kesmas atau jam kesda, hanya khusus bagi yang benar-benar tidak mampu. Sementara kalau
anak pensiunan seperti bapak saya itu, kakak saya, ya dianggap tidak layak menerima jam kesmas atau jam kesda, akhirnya berobat sendiri. Mahal sekali biaya berobat. Dia berobat skizofrenia itu bisa, zaman dulu aja bisa 5 juta, 8 juta, 10 juta per bulan, belum rawat inap gitu. Sering kambuh, belum ada yang mengedukasi, kita nggak tahu itu. Bahkan saya nggak tahu bahwa ini pengobatan harus rutin setiap bulan, nggak boleh putus. Akhirnya kambuh lagi, biaya rawat inapnya aja di rumah sakit berapa, di panti rehab berapa, belum kalau dia melakukan hal-hal yang aneh-aneh ya, ada konsekuensinya sama masyarakat, misalnya nimpuk kaca rumah orang, genteng orang, mobil orang ditimpuk, akhirnya kita ganti. Motor kakak saya tuh naik motor, pulangnya jalan kaki, motornya ditinggalnya di mana-mana, akhirnya hilang. Nah, hal-hal seperti itu, kos material dan imaterialnya mengalami skizofrenia itu sangat tinggi ya. Jadi kalau saya udah mengedukasi, dengan berbagai cara deh, saya gini, kalau orang ketemu saya itu saya berpikir gini, mumpung ketemu saya loh, saya edukasi selengkap-lengkapnya, saya gitu. Bahkan ada yang datang malam sampai jam 12 malam, saya jelasin selengkap-lengkapnya, karena saya tahu besok belum tentu ketemu saya lagi. Saya ingin setelah pulang ketemu sama saya, pulang dia mulai mengambil tindakan yang positif, konsultasi, berobat, ikutin petunjuk saya, dan hidupnya berubah. Saya pengennya begitu gitu. Saya nggak butuh dikasih uang dan sebagainya, nggak butuh, nggak minta. Saya cari uang sendiri bisa, insya Allah bisa gitu. Tapi yang saya ingin kalian hidupnya berubah, yang tadinya mau terpuruk, kalian bisa bangkit lagi dengan bantuan teman-teman petugas kesehatan, bantuan dari pemerintah melalui BPJS supaya berobatnya ringan. Uang yang tadinya mau buat berobat alternatif, buat lain-lain, itu kerugian material imaterial kumpulin. Kalau bisa jadi kumpul banyak, beliin tanah atau rumah buat memandirikan si orang dengan skizofreniamu gitu, supaya kalian capek di awal tetapi nanti kedepannya dia mandiri. Kan enak hidup kalian, jadi bahagia, nggak seperti keluarga saya dulu ya, nggak ada yang mengedukasi. Saya seperti menghadapi ini, apa yang saya hadapin, setan apa yang nggak bisa kelihatan, tetapi kok tiap hari hidup saya sekeluarga jadi rusuh begini. Saya jadi salah-salahan, berantem melulu, sendi-sendi keluarga saya hancur. Jadi mau baikan lagi juga butuh tahunan gitu. Bahkan sampai sekarang nih kakak saya, dia kan udah menikah tetapi dia nggak bisa berfungsi maksimal, akhirnya tetap butuh support dan sebagainya, belum punya rumah. Itu bapak ibu saya udah tua begini nih, bapak saya sampai lumpuh nih sekarang, masih berkutat menghadapi satu PR itu, mengentaskan kakak saya sakit. Masa kalian mau kayak begitu sih gitu? Masa sih, saya udah berdedikasi nih, saya lebih dari 20 tahun saya mengedukasi masyarakat tentang skizofrenia. Belum ada orang yang care soal kesehatan jiwa, saya udah care duluan sebagai anggota masyarakat gitu. Belum ada orang yang berani terbuka keluarganya sakit jiwa, saya udah berani duluan. Saya di media massa berkali-kali juga gitu. Nah, masa sekarang kalian udah 20 tahun berselang, 20 tahun lebih, saya mungkin 21 atau 22 tahun, hampir 25 tahun kali saya mengedukasi skizofrenia nih ke masyarakat Indonesia. Masa masih aja ada orang yang saya edukasi masih ngeyel, masih nggak percaya gitu. Padahal saya nggak punya kepentingan apa-apa, saudara bukan apa bukan, dia mengambil waktu saya gitu loh. Kalau saya dedikasi saya ini 20 tahun saya gunain untuk membangun bisnis, mungkin saya udah jadi konglomerat kali. Iya, tapi waktu saya berikan buat masyarakat supaya hidup dia berubah menjadi lebih baik. Udah pulang dari ketemu saya, dia masih juga gelagatnya, ya ini mah masih juga ini. Ya udahlah, saya serahkan kepada Allah. Memang itu mungkin pilihan hidup dia mau susah, mau terpuruk,
saya nggak bisa lagi, itu udah berada di tangan Allah udah jadinya. Nah itulah teman-teman ya curhat saya, masih sedih saya selalu. Sekian tahun saya mengedukasi, masih saya temuin orang-orang yang seperti itu. Padahal ini pemerintah udah sangat baik gitu. Bayangkan saya perjuangannya untuk menggolkan gitu agar obat-obatan BPJS menanggung penyakit jiwa, BPJS menanggung semua obat-obatan gangguan jiwa yang tadinya cuma haloperidol doang, CPZ yang ditanggung. Wah saya datang rapat terus gini, gimana saya perjuangin, saya sampein penderitaan keluarga pasien. Waduh, beratus-ratus meeting sama kementerian, sama Kemensos, Kemenkes, sama DPR dan sebagainya. Saya hadirin sendiri gitu, karena orang lain saya cari yang peduli juga masih susah kok sampai sekarang aja. Masa pemerintahnya udah peduli, masyarakatnya masih maunya ke dukun, ke pengobatan-pengobatan alternatif. Ya rugi dong, padahal pemerintah siap mengalokasikan dana tapi nggak diklaim sama kita. Kita nggak mau berobat, akhirnya dananya dialihkan untuk yang lain. Nah rugi akhirnya, itu yang membuat saya sedih teman-teman ya. Jadi kalau ada teman-teman sesama keluarga dan orang dengan skizofrenia, saya mengharapkan nih bantuan teman-teman semua dari KPSI. Ayo ikut mengedukasi, ayo dorong teman-teman yang lain untuk mau berobat ke psikiater, ke dokter umum deh, paling awal tuh di puskesmas. Nanti kalau dokter umum nggak sanggup, pasti dirujuk ke psikiater di RSUD maupun ke rumah sakit jiwa terdekat. Gitu ya, bantuin saya supaya saya juga berkurang gitu yang melihat keluarga-keluarga yang masih seperti itu. Kita pengen Indonesia yang sehat jiwa, umat Islam yang teredukasi tentang kesehatan jiwa yang baik gitu. Jadi semuanya sehat jiwa, supaya terhindar dari keluarga yang berantakan, yang memiskinkan penyakit ini, terhindar dari tragedi kehidupan, jadi hilang di jalan karena skizofrenia, dipasung, ada yang bunuh diri dan sebagainya. Itu aduh sedih sekali saya kalau baca-baca berita seperti itu. Kok saya udah sekian tahun ternyata masih banyak yang belum terjangkau oleh edukasi kesehatan jiwa. Gitu ya teman-teman. Saya berharap semua anggota KPSI, walaupun KPSI ini organisasi yang nggak ada kartu anggotanya dan sebagainya, saya anggap semua kalian adalah juga keluarga besar KPSI. Mari bantuin saya untuk menyebarkan edukasi kesehatan jiwa supaya lebih banyak orang terhindar dari penderitaan karena hidup dengan orang dengan gangguan jiwa yang tidak diobati dengan baik. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan curhat saya. Semoga teman-teman bersedia membantu dimanapun berada. Masih banyak sekali daerah yang belum terjangkau. Terima kasih atas perhatiannya dengerin ini. Semoga kedepannya harapan saya itu bisa tercapai. Jadi kalau saya nanti udah tua, saya lihat wah di Indonesia sudah semakin banyak orang dengan gangguan jiwa yang pulih. Udah nggak ada lagi yang dipasung, nggak ada lagi yang bunuh diri, menghargai hidupnya, karunia dari Allah ini. Terus jangan lagi ada yang terlantar dan kehilangan anggota keluarganya di jalan. Gitu teman-teman. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi. Kalau saya curhat lagi boleh ya didengerin lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.